Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, pada video sebelumnya saya telah menyampaikan tentang kewajiban suami terhadap istri. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban istri terhadap suami. Namun sebelum saya menyampaikan tentang kewajiban istri terhadap suami, saya ingin menjawab komentar pada video saya sebelumnya yang berjudul Kewajiban Suami Terhadap Istri, di mana dalam kolom komentar video tersebut mengatakan, ceramah aja, Bapak yang pandai, sedangkan Bapak belum tentu bisa mencukupi nafkah istri Bapak sendiri. Dari komentar tersebut saya jawab, insya Allah kalau kita tahu kewajiban kita sebagai suami, maka kita akan berusaha semampu kita untuk mencukupi kebutuhan istri. Sahabatku sekalian, saya sampaikan bahwa apa yang saya bagikan pada video tersebut hanya sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Dan selain itu, sekedar untuk saling mengingatkan yang mungkin selama berumah tangga dan selama menjadi suami tidak tahu kewajibannya sebagai suami. Taunya hanya memberikan uang atau gaji saja. Setelah memberikan uang atau gaji, maka selesailah tanggung jawabnya. Tentu ini tidak benar, karena kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah lahir saja, tetapi juga memberikan nafkah batin. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai suami kalau kita sendiri tidak mengetahui apa kewajiban suami terhadap istri? Kalau kita hanya sekedar mencukupi kebutuhan istri, saya yakin tidak akan pernah tercukupi. Akan tetapi, ketika suami mengetahui dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atas kesanggupan suami, dan keduanya sama-sama ridho, insya Allah semua kewajiban suami terhadap istri akan terpenuhi. Kemudian, apa saja kewajiban istri terhadap suami? Kewajiban istri terhadap suami diantaranya yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada suami. Artinya, seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam atau hukum agama maupun hukum negara. Mempunyai tindakan dan sikap yang tulus kepada suami atas perintahnya. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ketaatan ini tentu sepanjang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, seorang istri hanya boleh taat kepada suami dalam hal-hal yang mengandung kebaikan dalam agama maupun kebaikan dalam urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dim wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kemudian sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya,
Seandainya aku boleh memerintahkan manusia bersujud kepada manusia lain, akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, kewajiban istri terhadap suami yaitu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Seorang istri harus menjaga kehormatan diri dan suaminya dari semua perbuatan tercela, seperti menjaga diri ketika suami tidak berada di rumah, tidak membicarakan aib suami kepada orang lain, keluar rumah atas izin suami, menjaga pandangan terhadap laki-laki lain, dan perbuatan buruk lainnya yang dapat merusak nama baiknya dan nama baik suaminya. Dengan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya, maka akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami yaitu menyenangkan suaminya. Menyenangkan suami tidak hanya dalam urusan jima, akan tetapi dalam semua hal yang dapat membuat suami senang, seperti memberikan perhatian, menyambut suami dengan senyuman ketika suami pulang kerja, membuatkan minum, memasak dan menyiapkan makanan yang disukai suami, berdandan sewajarnya, turut serta mengurus dan mendidik anak dengan baik, mengatur dan mengurus keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, menghargai dan mensyukuri pemberian suami, dan lain-lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dunia adalah kesenangan yang bersifat sementara, sedangkan kesenangan dunia yang paling indah adalah istri yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis Nabi terkait dengan menyenangkan suami dalam hal jima. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka istri hendaklah segera memenuhinya sekalipun tengah memasak makanan di atas api. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Kemudian yang keempat, kewajiban istri terhadap suami yaitu memotivasi suami agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara menjalankan ibadah tidak hanya menjadi kewajiban seorang suami saja, akan tetapi istri dan anak pun wajib menjalankan ibadah. Oleh karena itu, dalam hal ibadah, istri juga mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan ketika suami atau anak lupa melaksanakan ibadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, harta yang utama adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang beriman yang membantu suami menegakkan bangunan imannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dari Sauban radhiyallahu an. Sahabatku sekalian, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, agar dapat mendatangkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka suami dan istri hendaknya dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga
kita termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang mendapatkan ketentraman, cinta, kasih, dan sayang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.